anak-anakku yang terkasih di rumah, bersyukur kepada Tuhan Allah Bapa kita. Semester 1 sudah dilewati anak-anak dan saatnya pada hari ini kita akan bersama-sama untuk memuliakan Tuhan, untuk mengadakan ibadah Natal. Dan tema tahun ini adalah Dia Immanuel. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bisa beribadah kepada Tuhan, menyambut kehadirannya. Mari bersama-sama kita akan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk hari-hari yang kami lewati. Kami merasakan kasih dan anugerah Tuhan hari lepas hari dengan baik, itu semua karena kasih-Mu yang besar kepada kami. Hari ini sungguh kami bersuka cita untuk bisa menyambut kehadiran Tuhan. Dia Immanuel, kami yakini sebagai Allah yang menyertai hidup kami. Kami mau menyerahkan ibadah kami hari ini, kiranya boleh jadi menurut kehendak Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengawali ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang senantiasa setia kepada ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Sebanyak 609 orang. Totalnya menjadi 27.549 orang. Kita semua pasti sepakat, tahun 2020 banyak sekali hal baru yang terjadi secara tidak terduga. Baik suka ataupun duka, hal yang paling berdampak lahir ketika COVID-19 menjelma menjadi pandemi. Perputaran keuangan mendadak berhenti. Tempat favorit kita tergempar sepi. Untuk pertama kalinya, dengan berjauhan, kita saling menjaga, meski harus menunda jutaan rencana. Mungkin sebagian dari kalian ada yang cukup beruntung, masih bisa bekerja dari rumah ataupun bersekolah dari rumah. Meski dengan beban yang justru kian banyak, sehingga masih saja kekurangan waktu untuk beristirahat. Namun, tahukah kalian bahwa ternyata tidak sedikit juga yang masih wajib bekerja di luar sana, mengorbankan lebih banyak waktu dan tidak bisa berkumpul dengan keluarga demi bertarung menyelamatkan mereka yang terinfeksi virus corona, ataupun demi menjaga kebutuhan sehari-hari kita tetap terpenuhi. Tepat 53 hari sejak karantina dimulai, belum terdengar kabar baik mengenai perkembangan pandemi ini. Beberapa dari kita sudah mulai bosan dan melampiaskannya dengan meninggikan ego masing-masing, walau melanggar aturan pemerintah dan protokol kesehatan. Mulai dari keramaian jalanan hingga tingginya gengsi untuk membeli baju lebaran. Tak sedikit dari tenaga medis dan petugas pemakaman melampiaskan kekecewaan mereka. Hal yang dari sebagian kita anggap remeh tadi menyebabkan melonjaknya kasus positif corona. Untuk saat ini, penting rasanya kita mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di tengah pandemi, menempatkan makna persatuan dan kesatuan dengan tidak saling menyalahkan antar golongan atas penyebaran COVID-19, serta tidak menyebarkan berita hoaks yang mampu menimbulkan perpecahan. Mari, bahu-membahu, kita bantu satu sama lain melewati kesulitan ini tanpa menyampingkan protokol kesehatan.
Di tengah kesesakan, pasti ada jalan keluar. Kau hiasi hidup kami dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depan kami dengan harapan. Mari kita sambut Sang Raja.
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku di SMP Widya Wacana yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersama-sama merayakan Natal, walaupun dilakukan secara online, tapi biarlah Natal kali ini menjadi Natal yang bermakna dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan. Nah, di dalam Natal kali ini kita bersama-sama akan menggumuli sebuah tema, yaitu Dia Immanuel. Tema ini diambilkan dari Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-23, yang berbunyi demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ayat ini muncul dari sebuah peristiwa, sebuah pergumulan yang dihadapi oleh Yusuf yang saat itu bertunangan dengan Maria dan mendapati bahwa Maria mengandung. Dan Yusuf kemudian ingin meninggalkan Maria secara diam-diam karena dia tidak ingin membuat malu pada Maria maupun pada dirinya sendiri. Nah, di dalam pergumulan ini ada sebuah peristiwa yang menarik. Justru ketika Yusuf dalam keberadaannya seorang diri, dia galau, dia merasakan pergumulan yang berat, lalu muncul sebuah jawaban dari Tuhan, di mana ketika dia tidur kemudian dia bermimpi. Dan di dalam mimpi itu malaikat Tuhan berbicara kepada Yusuf yang memberikan penjelasan mengapa Maria mengandung. Dan pesan yang disampaikan kepada Yusuf adalah, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ini satu pesan pertama, bahwa bukan kesalahan Yusuf, Maria juga masih menjadi wanita yang baik-baik. Dia mengandung karena kuasa Roh Kudus. Lalu yang kemudian menjadi kekuatan bagi Yusuf adalah ketika dia mendengarkan penjelasan lebih lanjut dari apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Anak yang ada di dalam kandungan Maria itu adalah Sang Mesias, yang menjadi janji Tuhan bagi bangsa Israel yang sudah diucapkan oleh para nabi di Perjanjian Lama dan menjadi genap ketika Yesus nanti dilahirkan di dalam kebersamaan Yusuf dan Maria. Dan kemudian malaikat Tuhan merujuk dari kitab Perjanjian Lama yang tadi kita baca, bahwa sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saya rasa ini pesan yang sangat kuat yang pada waktu itu diterima oleh Yusuf, yaitu bahwa Allah menyertai umatnya. Malaikat Tuhan mau mengatakan, Allah menyertai kamu Yusuf di dalam pergumulan yang kamu hadapi. Allah beserta dengan engkau memahami apa yang menjadi kegalauan hatimu. Dan disitulah Yusuf mendapatkan kekuatan. Dia tahu bahwa Tuhan menyertai dia. Dia tidak sendirian di dalam menjalani apa yang menjadi pergumulannya saat itu, karena Tuhan berjalan bersama dengan dia. Dan bahkan kalau kemudian kita merunut di dalam Perjanjian Lama, di mana ayat itu dikutip dari Yesaya 7 ayat 14, itu juga sebenarnya menjadi jawaban dari pergumulan Raja Ahaz. Raja Ahaz adalah Raja Yehuda yang saat itu berada di dalam situasi terjepit karena dia diserang oleh kerajaan yang lain, yaitu Raja Yerusalem dan Raja Aram. Jadi Yehuda sedang berada di dalam situasi yang terjepit juga.
Dan pada waktu itu Yesaya datang kepada Ahaz supaya Ahaz meminta tanda. Tetapi Ahaz tidak mau meminta tanda. Lalu Yesaya mengatakan bahwa tanda itu akan diberikan oleh Tuhan. Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi waktu itu di dalam situasi perjanjian lama pun, Immanuel pun menjadi jawaban bagi kerajaan Yehuda yang saat itu sedang dikepung, sedang sendirian, dia merasa tidak berdaya. Tuhan memberikan tanda kepada mereka. Dan kemudian diulang lagi di dalam peristiwa Yusuf yang tadi kita bersama-sama ikuti, bahwa Tuhan menyertai umatnya yang berada di dalam pergumulan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama bisa belajar dari peristiwa ini. Bahwa sekarang ini kita berada di dalam situasi yang sama-sama berat. Kita semua menjalani sebuah situasi khusus di mana pandemi COVID-19 masih terus terjadi. Bahkan catatan penderita semakin meningkat, yang juga kemudian menambah kekhawatiran kita, kegalauan kita. Dan di sisi lain, anak-anak yang masih sekolah harus menjalani sekolah secara online. Tidak bertemu dengan teman, kemudian harus mengerjakan tugas sendirian di rumah, segala sesuatunya dikerjakan tanpa bisa bergaul erat dengan teman-teman yang lain. Itu pun saya rasa menjadi tantangan tersendiri. Para guru juga tidak mudah di dalam menyiapkan materi, juga perlu melakukan shoot untuk tayangan-tayangan yang disampaikan. Itu juga menjadi tantangan-tantangan yang selama ini dihadapi. Saya rasa orang tua juga menghadapi hal yang sama. Ternyata sulit juga ini menemani anak-anak yang belajar di rumah. Dan rasanya tema Dia Immanuel, yaitu Dia Yesus yang adalah Tuhan yang beserta dengan kita, itu menjadi tema yang sangat tepat buat kita semua. Kita semua berada di dalam situasi yang sulit. Kita semua berada di dalam pergumulan. Kita semua berada di dalam kegalauan atas banyak hal yang menimpa hidup kita. Tetapi ada satu janji yang Tuhan berikan di dalam pesan Natal kali ini. Tuhan selalu menyertai kita. Pergumulan Yusuf yang berat tidak meninggalkan Maria, Tuhan memberikan jawaban. Pergumulan Raja Ahaz dengan bangsa Yehuda yang berada di dalam pergumulan, Tuhan memberikan jawaban. Maka saya yakin ketika saudara-saudara punya pergumulan, siapapun kita di hadapan Tuhan, entah kita orang tua, guru, anak-anak, siapapun juga yang sedang mengalami pergumulan, ketika kita merayakan Natal, kita merasakan Tuhan hadir menyertai kita. Dia adalah Immanuel, Dia yang hadir, Dia adalah Allah yang mau menjadi manusia. Di dalam perjanjian lama Allah diyakini adalah Allah yang jauh, Allah yang bertahta di sorga, tidak terjangkau, maka umat harus berusaha hidup kudus sedemikian rupa. Tetapi di dalam perjanjian baru, di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, Allah mau menjadi manusia. Allah mau menjadi dekat dengan kita semua. Dia mau merasakan pergumulan kita. Yesus tahu apa yang dihadapi oleh manusia. Yesus tahu pergumulan-pergumulan berat yang dihadapi oleh orang-orang yang ada di dunia ini. Dan Yesus tahu pergumulan yang sedang saudara-saudara dan saya hadapi saat ini. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kita semua membutuhkan kehadiran Tuhan yang berjanji selalu menyertai kita. Dia Immanuel, nyata di dalam kehidupan kita. Dia akan bersama-sama dengan kita melewati masa-masa sulit ini. Dia akan bersama-sama dengan kita melakukan bagian terbaik yang bisa kita lakukan. Dia akan bersama-sama dengan kita untuk dikuatkan, dimampukan menghadapi segala macam tantangan kehidupan yang kita miliki. Saya rasa disinilah sebenarnya menjadi pesan Natal yang kuat buat kita semua. Bahwa kita bersama Tuhan. Dan kalau seandainya kita melihat ada orang-orang di sekeliling kita,
yang juga bergumul di dalam kesendirian mereka, kesepian mereka, maka menjadi bagian kita juga untuk bisa hadir bagi mereka. Kalau Tuhan sudah hadir bagi kita, Tuhan beserta dengan kita, maka kita pun sebenarnya diutus untuk hadir bagi sesama kita. Mari kita lihat orang-orang yang dekat dengan kita. Untuk anak-anak mungkin itu kakek saudara, nenek saudara, om atau tante saudara yang sedang berada di dalam pergumulan atau di dalam kesepian, atau teman-teman, atau orang-orang yang merasakan pergumulan yang berat yang di dekat kita. Bisakah kita hadir buat mereka? Maukah kita memberi diri untuk juga berjalan bersama dengan mereka? Kalau Tuhan sudah mau berjalan dengan kita, dengan janjinya sebagai Sang Immanuel dalam hidup kita, tentunya kita pun diharapkan mau memberi diri untuk berjalan dengan sesama kita, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dan biarlah Natal tahun ini berarti buat kita, karena kita kembali diingatkan akan Sang Immanuel, tetapi juga membawa kita menjadi orang-orang yang menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita, buat orang-orang yang membutuhkan kehadiran kita. Mungkin sapaan yang bisa kita lakukan melalui media sosial, melalui gadget kita, bisa kita lakukan. Atau kalau memang kehadiran kita diterima, kita bisa hadir buat mereka kalau mereka adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Dan saya rasa cara yang bisa kita tempuh ada banyak. Kita perlu kreatif untuk menemukan kesediaan hadir bagi sesama kita. Dan biarlah Sang Immanuel yang menyertai kita juga dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Berkat Natal kita lanjutkan kepada orang lain. Kita menerimanya, kita meyakini penyertaan Tuhan, maka kita pun hadir buat orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kami. Di Natal tahun 2020 ini, Engkau kembali menyatakan diri sebagai Sang Immanuel, Allah yang beserta kami, beserta dengan orang-orang yang membutuhkan kehadiran Tuhan. Dan biarlah itu terus kami rasakan, kami dimantapkan bahwa Tuhan selalu hadir di dalam setiap pergumulan yang kami miliki, untuk memampukan kami melewati berbagai tantangan kehidupan yang kami jalani. Dan biarlah dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai kami, maka kami pun mau hadir bagi sesama kami. Kami mau menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan kehadiran kami. Biarlah mereka semua pun juga merasakan Allah Sang Immanuel hadir melalui kami. Kami rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Kami rindu mewujud nyatakan Sang Immanuel melalui tindakan kami, melalui kehadiran kami bagi sesama kami. Kami berserah penuh dalam tangan cinta Tuhan, dan biarlah Tuhan sendiri yang menopang dan mendukung kami di dalam kami menjalani peran kami di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan semua bagian, semua elemen di SMP Mutia Wacana ini ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Biarlah mereka semua senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Selamat Natal untuk Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak sekalian di SMP Mutia Wacana yang semuanya dikasihi oleh Tuhan. Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin. Waktu kau gembala menjaga
Puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah. Sungguh sukacita boleh dirasakan kami, seluruh warga Budaya Wacana, baik Bapak Ibu guru karyawan, orang tua maupun para siswa, semua boleh merasakan, menikmati kehadiran Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, hari ini kami membawa doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Kami mengingat bangsa dan negara kami. Sungguh kami mengucap syukur ada dalam bagian negeri ini, negeri yang Tuhan ciptakan, negeri yang begitu memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Namun di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami, terjadi banyak hal yang mungkin meresahkan warga Indonesia. Oleh karena pandemi yang juga belum berakhir, namun kami terus berdoa supaya Allah yang penuh dengan kuasa itu akan menolong bangsa ini. Seluruh rakyat boleh menjaga protokol kesehatan dengan baik, sehingga kesehatan boleh terjamin, pribadi lepas pribadi ketika harus memperhatikan kesehatan masing-masing. Kami mau menyerahkan setiap pimpinan negara ini yang Tuhan sudah percayakan, baik Bapak Presiden dan seluruh jajarannya. Tuhan yang juga memberkati, kiranya di tengah pandemi ini pun kegiatan maupun tugas dan tanggung jawab yang lain tetap berjalan dengan baik. Bapa di dalam surga, kami mau menyerahkan kemajuan bangsa ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk sekolah ini, Budaya Wacana, di mana Tuhan mempercayakan bagi kami untuk terus mengemban misi, visi yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kami. Biarlah kami boleh melaksanakannya dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Bersyukur ya Tuhan untuk siswa-siswi yang Tuhan percayakan. Biarlah Tuhan juga akan terus menolong keimanan anak-anak kami, karakter anak-anak kami, pengetahuan mereka, sehingga masa depan mereka sungguh-sungguh menjadi pemenang seperti yang Tuhan harapkan atas kehidupan kami. Bersyukur juga Tuhan, kami terus memanjatkan kasih dan anugerah Tuhan itu boleh kami yakini ketika Tuhan menolong setiap PPDB yang menjadi pergumulan sekolah ini. Bersyukur siswa-siswi yang Tuhan kirimkan. Namun kami terus berdoa dan berharap kiranya banyak siswa-siswi yang juga bisa bergabung menjadi keluarga besar Budaya Wacana. Karena kami yakin dan percaya ketika Engkau menempatkan kami semua di tempat ini, kami boleh melayani Tuhan, kami boleh memberitakan kasih dan anugerah Tuhan kepada anak-anak didik kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa untuk para orang tua siswa, sehingga mereka boleh bekerja sama, peran serta orang tua boleh terjadi, dan tentunya ini menjadi hal yang sangat baik untuk bisa menjalin kerjasama antar sekolah dan juga orang tua. Kami menyerahkan juga untuk kesehatan para orang tua dan juga adik-adik kami, anak-anak kami, kiranya mereka pun ada dalam penyertaan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sudah menyelesaikan semester 1, kami juga mau menyerahkan untuk pendidikan bagi anak-anak kami, Bapak Ibu guru yang mempersiapkan untuk semester 2, kiranya Tuhan juga akan menolong dan memberkati setiap apa yang kami persiapkan dan kami kerjakan. Kami menyerahkan masa liburan ini untuk anak-anak dan juga saudara-saudara kekasih kami, supaya masa liburan ini boleh dimanfaatkan dengan baik dan waktu yang ada benar-benar dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami menyadari bahwa kami ini lemah, namun kami selalu ingin bersandar kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu. Kami mohon pengampunan dari Bapa di surga oleh karena pelanggaran dan dosa kami. Dan kami yakin percaya bahwa Allah yang penuh kasih itu selalu menyediakan bagi kami pengampunan. Terima kasih ya Allah Bapa, kami mohon pengampunan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh mengakhiri ibadah Natal pada hari ini dengan mengucap syukur karena Allah menyertai kami.
kasih karunia Allah Bapa yang menjadi pencipta dan pemelihara kehidupan ini, anugerah keselamatan dan pemulihan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, topangan, penyertaan, kasih karunia Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Halo. Kita tahu bahwa pandemi COVID-19 belumlah berlalu, dan kita tak tahu sampai kapan kondisi seperti ini akan berlangsung. Namun dengan iman, kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan menolong kita melewati masa-masa sulit ini. Itulah Immanuel, Allah beserta kita. Selamat Natal 2020. Natal membuka pintu harapan untuk hidup yang lebih baik. Selamat menyongsong tahun baru 2021. Mari kita jalan harapan hidup yang lebih baik demi mewujudkan karakter unggul pemenang di era 4.0. Tuhan memberkati. Shalom. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all